Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Naras Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang program linier, yaitu materi kelas 11 di matematika wajib. Nah, materi yang akan dipelajari pada video kali ini yaitu tentang model matematika dan fungsi objektif. Nah, model matematika itu apa? Model matematika itu adalah suatu rumusan yang dapat berupa persamaan atau pertidaksamaan atau sebuah fungsi yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu soal verbal. Ya. Fungsi objektif adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Bentuk umum dari fungsi objektif itu adalah Z sama dengan AX tambah BY. Dengan Z itu adalah nilai optimum. X dan Y itu tentu variabel. A dan B itu adalah sebuah konstanta. Daerah himpunan penyelesaian merupakan bagian ya, yang biasanya diarsir. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian sebelumnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya untuk menentukan daerah pertidaksamaan. Baik, kita lihat pada contoh yang pertama. Ya, contoh pertama ini untuk membuat pakaian jenis A diperlukan 3,5 meter persegi kain sutra dan 1 meter persegi kain satin. Untuk membuat pakaian jenis B atau yang kedua diperlukan 2 meter persegi kain sutra dan 3 meter persegi kain satin. Jika tersedia kain sutranya itu 70 meter persegi dan kain satinnya 45 meter persegi, bagaimana membuat model matematikanya? Ya, bagaimana membuat model matematikanya? Nah, kita lihat bagaimana menentukan variabel-variabelnya. Ya, kita harus menentukan variabel untuk jenis A dan X dan variabel jenis Y-nya. Nah, pakaian jenis A itu merupakan variabel X, pakaian jenis B itu merupakan variabel Y. Mengapa bukan sutra dan satin yang sebagai variabel X dan sebagai Y-nya? Karena pada pembuatan kain hasilnya itu adalah sebuah pakaian. Jadi akan dihasilkan pakaian jenis A dan akan dihasilkan adalah pakaian jenis B. Sehingga variabel X dan Y-nya itu merupakan pakaian jenis A dan variabel Y-nya merupakan pakaian jenis B. Nah, kita isi untuk mempermudah, kita buat kotak seperti ini. Ya, pakaian jenis A itu sebagai X, pakaian jenis B itu sebagai Y, dan persediaan kain, ya, persediaan kain. Nah, ada kain sutra dan ada kain satin. Kain sutranya itu berapa pakaian jenis A? Pakaian jenis A diperlukan 3,5 meter, berarti 3,5 meter. Dan pakaian jenis A memerlukan 1 meter kain satin, 1 meter kain satin. Nah, pakaian jenis B memerlukan 2 meter kain sutra, ini 2 meter kain sutra, dan 3 meter kain satin nih. Ketersediaannya berapa? Kain sutra itu 70 meter persegi, kain satin itu 45 meter persegi. Sehingga model matematikanya 3,5X tambah 2Y tersedia hanya 70. Jadi tanda pertidaksamanya itu adalah kurang dari atau sama dengan, bukan lebih dari, karena hanya tersedia 70. Sehingga model matematika yang pertamanya adalah 3,5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 70. Nah, untuk yang kedua, 1 meter itu kan berarti variabelnya hanya X, 1X, ya ditulis X saja. X tambah 3Y tersedia 45 meter, jadi kurang dari atau sama dengan 45 meter. Sehingga X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 45 meter. Nah, X itu pakaian. X tidak mungkin negatif, sehingga haruslah X itu lebih dari atau sama dengan 0, dan Y itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang soal tadi, kalau misalnya buatlah fungsi objektifnya jika pakaian jenis A dijual dengan harga 400.000 per buah dan pakaian jenis B 200.000 per buah. Nah, fungsi objektifnya tadi pakaian jenis A itu kan X. Jadi kalau dijual 400.000 per buah, sehingga 400.000 X tambah pakaian jenis B-nya 200.000 per buah, jadi 200.000 Y. Nah, ini merupakan fungsi objektif, ya, fungsi objektif. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya.
bagaimana menentukan X tambah 3Y kurang dari 45 dan 3,5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 70, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya berada di dalam ini. Ya. Nah, contoh kedua, ya. Maher ingin membeli buku tulis dan pulpen. Ia mempunyai uang sebanyak 45.000. Harga sebuah buku tulis 1.500 dan sebuah pulpen 2.500. Banyak buku dan pulpen yang ingin dibeli Maher tidak kurang 16 buah. Buatlah model matematika dari pernyataan di atas. Nah, kalau di sini jelas untuk variabel X-nya itu sebagai buku tulis dan variabel Y-nya itu sebagai pulpen, ya. Nah, penyelesaiannya atau pembahasannya, jadi buku tulis itu sebagai X dan pulpen itu sebagai Y. Kita lihat dari soal, ia mempunyai uang 45.000, berarti ketersediaannya 45.000. Harga sebuah buku tulis 1.500, buku tulis itu X, jadi 1.500 X. Tambah pulpen itu 2.500, jadi 2.500 Y. Kurang dari atau sama dengan 45.000, karena uang yang dia bawa hanya 45.000. Ya. Harga sebuah, jadi cari model matematika yang keduanya lagi. Kita lihat dari soal, banyak buku dan pulpen yang ingin dibeli Maher tidak kurang dari 16. Jadi kalau tidak kurang, dia harus lebih dari atau sama dengan 16, ya. Jadi X tambah Y, buku dengan pulpen itu kalau dijumlahkan tidak kurang dari 16, berarti lebih dari atau sama dengan 16, bukan kurang dari, ya. Karena tidak kurang, sehingga haruslah lebih dari atau sama dengan 16. Nah, buku tulis itu atau variabel X itu sebagai buku tulis itu tidak mungkin negatif, sehingga haruslah X itu lebih dari atau sama dengan 0, dan Y itu lebih dari atau sama dengan 0. Baik, contoh ketiga. Atau contoh terakhir dari video ini, ya, sebagai ilustrasi, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Nah, dari soal ini kita juga sudah dapat menentukan X dan Y. Karena membuat sepatu itu, hasil akhirnya pastilah akan mendapatkan sepatu model 1 dan sepatu model 2, karena dia membuat dua model. Sehingga sepatu model 1 itu sebagai X dan sepatu model 2 itu sebagai Y, bukan dua bahan yang berbeda, seperti itu. Dan kita bisa juga melihat fungsi objektif, ya. Fungsi objektif itu biasanya terletak di bawah, ataupun fungsi objektif itu menyatakan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum atau nilai optimumnya. Kita lihat persediaan di gudang 72 dan 64, harga model. Nah, inilah yang merupakan fungsi objektifnya, harga model pertama. Jadi bisa kita lihat model pertama. Nah, model pertama inilah sebagai X dan model kedua ini sebagai Y, ya. Tapi yang harga model pertama dan model kedua ini merupakan fungsi objektif. Nah, tentukanlah model matematika dan fungsi objektifnya. Kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, X-nya itu sebagai model pertama, Y-nya itu sebagai model kedua, bukan bahan pertama dan bukan bahan kedua. Karena pembuatan sepatu itu akan menghasilkan sebuah sepatu model pertama dan sepatu model kedua. Nah, model pertama itu bahan satunya itu 200 gram, ya. Dan 150 gram bahan kedua, jadi bahan keduanya itu 150 gram. Model keduanya itu 180 gram dan bahan keduanya itu 170 gram. Ketersediaannya berapa? 72 kg, karena semua dalam satuan gram, sehingga kita harus ubah kilo ke gram itu 1000, ya. 1 kilo sama dengan 1000 gram, sehingga persediaannya 72.000 gram. Bahan keduanya itu tersedia 64 kilo, sehingga 64.000 kg. Nah, model matematikanya bagaimana? Kita bisa isi 200X tambah 180Y kurang dari 72.000. Mengapa kurang dari? Karena tersedianya di gudang hanya 72 kilo, jadi kurang dari sama dengan. Untuk model keduanya, 150X tambah 170Y kurang dari atau sama dengan 64.000.
dan barang itu tidak mungkin negatif, maka haruslah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, fungsi objektifnya bagaimana dari soal tadi? Kalau kita lihat, harga model pertama 500.000 dan model kedua. Nah, ini merupakan fungsi objektif yang saya buat merah ini. Sehingga fungsi objektifnya itu model pertama 500.000 X, model keduanya adalah 400.000 Y, sehingga fungsi objektifnya adalah 500.000 X tambah 400.000 Y. Baik, itulah contoh soal dalam pembuatan model matematika pada program linear. Tentukan model matematikanya dan nantikan video yang selanjutnya tentang menentukan titik pojok dan hasil dari nilai optimum. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.